Tahanan di Kejaksaan di LP Salemba seperti apa nih Mbak Indah? Saya alhamdulillah akhirnya semuanya sudah terjawab ya, sudah terjawab dan saya sudah lega juga gitu. Artinya saya tidak harus membuang-buang waktu saya lagi untuk menyelesaikan permasalahan saya yang selama ini difitnahkan terhadap saya gitu. Alhamdulillah pihak kepolisian sudah bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Saya berterima kasih kepada pihak kepolisian dan juga kejaksaan yang begitu hati-hati menyelesaikan masalah ini, karena pihak kepolisian tahu gitu, ini dari awal sampai akhir kasus ini kan diberitakan sama media gitu. Jadi pihak aparat memberikan pernyataan juga tidak sembarangan, tentunya dengan bukti yang kuat sudah mereka kumpulkan, yaitu berdasarkan dengan CCTV saya yang mereka ambil di rumah saya dan juga keterangan yang di BAP semua media yang waktu itu di dalam rumah saya juga sudah memberikan keterangan. Semua itu sudah dianalisa dan juga sudah kayak dianalisa seperti ada ahli pidana, ahli bahasa, sampai polisi juga menyiapkan yang namanya komentar dari ustadz gitu ya, untuk menganalisa semuanya ini gitu. Ini kesabaran saya selama 2 tahun. Memang saya agak sedikit kecewa karena ini menurut saya agak lama gitu. Saya harus menunggu 2 tahun kan. Tapi kembalikan lagi, karena ini memang harus saya jalanin dan ini keputusan dari kepolisian, saya harus menunggu. Saya harus menunggu gitu. Dan kemarin tiba-tiba waktu saya lagi meeting, tiba-tiba saya dikabarin bahwa dia sudah dibawa, sudah dimasukin penjara. Ini adalah titik terang buat saya. Saya lega gitu. Karena bagaimanapun saya ada bagian yang tidak bisa saya jelaskan kepada masyarakat, karena pada saat itu saya terpojok sekali. Saya mau bicara apapun, saya yakin pasti pemirsa tidak akan percaya, karena jebakan Vicky Prasetyo ini luar biasa sekali. Tetapi kembalikan lagi, sepintar-pintarnya dia melakukan jebakan itu pasti akan tercium juga gitu kan. Contohnya begini, sini maju aja biar nggak colet-colet. Gini, saya katakan lagi bahwa peristiwa ini mereka yang menjebak saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena waktu Vicky Prasetyo dan adiknya lompat di tembok saya, kan dia lompat berdua, dia dan adiknya masuk duluan sebelum ada media. Nah, waktu dia lompat itu posisi saya dengan teman saya itu di taman. Begitu dia paksa untuk menarik saya keluar, dia mau saya ikut dia, saya nggak mau. Saya justru minta perlindungan, minta tolong sama teman saya, udah kamu jangan kemana-mana, saya nggak mau ikut mereka gitu kan. Nah, begitu ini kan terjadi kurang lebih ada sekitar 5 menit lah sebelum media masuk, sebelum adiknya buka pintu pagar saya untuk memasukkan media itu. Nah, itu sempat terjadi adu mulut, cekcok, dan bahkan dorong-dorongan dengan saya. Artinya saya tidak di dalam kamar. Tapi begitu Vicky Prasetyo tahu lampunya lah, kameranya lah masuk ke rumah saya dijorokin ke dalam. Saya dijorokin ke dalam bersama dengan teman saya. Nah, tapi kan ini tidak ditayangkan oleh media karena media belum on cam gitu loh, belum tahu gitu loh. Nah, pada saat media sudah nyala, baru dia drama, dia tendang itu jadi bolong pintu saya, lalu dia bilang, kamu di dalam, kamu berzina, kamu gitu. Kalian lihat nggak, saya tuh sampai bengong gini, kok ada ya manusia kayak begitu menjebak saya begitu. Tapi saya nggak bisa berlaku apa-apa, saya nggak bisa bercerita apa-apa, karena kalau saya cerita itu semua pun pasti semua pemirsa tidak akan percaya. Karena yang terekam, yang diperlihatkan oleh media pada saat itu adalah saya sudah di dalam kamar. Tapi kronologi saya di kamar itu kan dia yang jorokin saya. Nah, inilah bentuk opini yang mereka ciptakan terhadap saya. Saya udah nggak punya lagi daya untuk bicara seperti apa. Saya minta keadilan dari pihak kepolisian. Dan kepolisian sudah menganalisa semuanya itu dan sudah memegang bukti yang kuat. Saya meminta ini seadil-adilnya. Ini nggak mudah buat diri saya. Gimana perasaan saya dijorokin, terus ditayangkan seolah-olah saya berada berdua di dalam kamar. Terus ada yang bertanya, kok ngobrolnya seorang istri ngobrolnya malam-malam?
Kami ini tidak berdua, kami ini rame-rame. Ada supir saya, ada suster saya, dan ada kakak angkatnya teman saya ini. Kita ngobrol semua mau melaporkan Vicky Prasetyo tentang penipuan ini, tapi ternyata bocor, makanya dilakukan jebakan itu. Dan kenapa kenapa baru tinggal si teman saya ini, begitu yang lainnya pamitan, belum ada 10 menit deh pamitan, tiba-tiba saya dengar kayak suara kayak aneh di depan rumah saya. Pasti ada pertanyaan, kenapa Vicky Alman tidak, teman saya itu juga tidak ikut pulang? Karena pada saat itu dia telepon omnya, dia mau ngambil, ada omnya dari Padang, kalau nggak salah dari Padang ngirim kopi buat dia. Dia telepon, dia bilang sebentar ya, saya mau pulang, tapi sebentar saya mau ngambil oleh-oleh dulu dari om saya, ngirim kopi dari Padang. Jadi abis dari sini nanti saya mau ke tempat om saya. Jadi begitu saudara dia pamit, nggak ada 10 menit deh, ini dia masih telepon omnya. Kok bisa-bisanya Vicky Prasetyo dan keluarganya ini begitu tahu yang semuanya pamitan, dia jebak saya, dia masuk. Ini kan dia sudah mengintai saya, dan itu juga pengakuan dari Baby pada saat dia diwawancara salah satu media, dan dia mengatakan memang dia sudah mengintai saya, sudah berhari-hari. Begitu luar biasanya mereka menciptakan ini semua, dan dia tahu baru pamitan yang segerombolan ini, tiba-tiba dia jebak saya berdua, seolah-olah dia bikin tayangan itu disuguhkan kepada masyarakat, saya hanya berdua. Tapi alhamdulillah semua bukti sudah saya serahkan. Walaupun saya nggak bisa menunjukkan ini loh buktinya, ini loh. Memang bukan wewenang saya lagi, karena alat bukti semua tuh pada saat kejadian polisi mengambil semua itu, menyita recording yang ada di kamar saya, semua diambil, alat bukti semua diambil. Bukan wewenang saya untuk menunjukkan kepada pemirsa. Kalau bisa saya ada kopiannya, saya tunjukin malam itu juga. Tapi apa daya gitu loh, saya nggak bisa. Saya sudah dipojokkan, sudah diberikan tayangan seperti itu, seolah-olah saya berdua saja, padahal kenyataannya saya dijorokin ke dalam itu gitu. Jadi saya tahu apapun yang saya katakan itu semuanya salah aja. Dan berarti kan itu dia sudah berhasil membentuk opini, seolah-olah dia adalah suami yang membela harkat martabat. Apalagi sekarang ini pengacaranya berteriak, klien saya ini tidak bersalah membela harkat dan martabat. Kenapa istri yang tertangkap berdua dengan laki-laki kok malah dia yang dipenjara? Halo Bapak pengacara, Anda harus pintar. Saya yakin kok pengacara memang kewajibannya dia untuk membela kliennya. Terlepas kliennya itu memang seorang penipu, penjahat yang sudah 5 kali masuk penjara, saya tahu Bapak pasti punya hati nurani, tahu siapa salah siapa yang benar. Tapi saya tahu Bapak juga mungkin punya kepentingan di panggung ini, maka itu saya nggak mau tanggepin. Bapak bicara harkat dan martabat ini untuk siapa? Siapa yang Bapak bela ini? Gitu. Kalau kita bicara harkat martabat ini adanya di sosok suami yang seperti apa? Masa iya sih tahu istrinya selingkuh masih bisa reality, masih bisa bawa kamera? Harusnya dia tangkap saya dulu, kan ada handphone, rekam aja saya tanpa harus bawa media, abis itu baru sebarkan buat media kalau memang benar saya selingkuh. Jangan begitu gitu. Saya sudah sabar, sebenarnya saya sudah melupakan ini. Sudah 2 tahun ini saya udah capek gitu loh. Saya sebagai perempuan saya capek, dihina seperti apa saya capek. Niat saya cuma ingin bercerai dari mereka, saya pengen bebas dari kehidupan mereka. Tapi ternyata mereka tidak bisa menerima itu semua dan tidak ingin kehilangan saya, dan terus mau menguasai saya. Mereka bikin jebakan itu dan mereka jorokin saya bersama teman saya. Itu luar biasa loh. Tapi saya berusaha sekuat tenaga, saya minta keadilan. Saya bilang, Pak polisi tolong saya, kalau memang saya salah, preskon di depan media, katakan saya salah. Tapi kalau saya benar, tolong Pak diadili. Saya nggak minta apa-apa, saya minta keadilan. Dan saya nggak punya kuasa pada saat itu. Saya minta keadilan sama polisi itu, saya nggak punya kuasa. Saya cuma bisa berdoa, zikir, puasa Senin Kamis. Saya bilang, ya Allah, ini manusia selalu lepas dari semua laporan orang gitu loh. Lalu saya dijebak seperti itu, saya dijorokin bersama teman saya. Itu
luar biasa loh, 2 tahun saya harus menanggung itu semua gitu. Dan yang lebih parah lagi, pengacaranya sekarang membentuk opini seolah-olah saya perempuan begini begitu, dan keluarganya tidak ada efek jerahnya, malah posting yang aneh-aneh mengata-ngatain saya, dan mereka itu memang nggak ada efek jerahnya sama sekali. Tapi ingat, dengan Vicky Prasetyo sudah masuk penjara, saya akan melaporkan satu keluarga mereka yang masuk ke dalam rumah saya, termasuk pengacaranya yang nendang pintu saya, termasuk manajernya yang sudah menendang pintu saya, termasuk adik-adiknya, semuanya yang masuk, termasuk ibunya di dalam perkara itu. Saya bukannya dendam, bukan, ini sudah 2 tahun saya nahan ini semua gitu loh. Dan polisi sudah mengantongi semua kejahatan mereka, jebakan mereka. Kan CCTV di rumah saya jelas terekam semuanya. Saya laporkan ini bukan dendam, saya memberikan efek jerah buat mereka. Kenapa tidak menceraikan saya cara baik-baik gitu loh? Saya minta cerai, apa salah saya kalau saya memang sudah mau akhiri rumah tangga ini gitu? Kenapa saya dijebak seperti itu? Itu yang saya nggak terima gitu loh. Saya mungkin bisa memaafkan